Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Rusdin, NIM 171333062, Program Studi Pendidikan Geografi. Sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Perbandingan Hasil Belajar Geografi menggunakan model pembelajaran Jigsaw dan model pembelajaran portofolio pada kelas 11 SMA Negeri 2 Kolaka. Yang melatar belakangi penelitian ini, masalah pendidikan sebagai suatu proses untuk menyiapkan suatu generasi masa depan yang berorientasi pada wawasan kehidupan mendatang. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif membangun potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual atau keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta akhlak mulia. Keterampilan diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila dan Undang-Undang 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas pendidik dapat dilihat dari berhasil tidaknya atau proses pembelajaran. Proses pembelajaran sendiri dilihat dari prestasi atau hasil belajar siswa. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila siswa secara akademis memenuhi standar kelulusan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Di dalam proses pengajar, aktivitas siswa dapat diperlukan sebab ada prinsipnya. Aktivitas siswa akan sangat mempengaruhi hasil belajar siswa karena belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif di mana siswa dapat mengembangkan aktivitas atau kreativitas secara optimal sesuai dengan penggunaan metode pembelajaran yang tepat agar kreativitas siswa dan belajar dapat meningkat. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dalam kegiatan pembelajaran dapat mengembangkan seluruh potensi yang terdapat dalam diri siswa secara optimal, baik dan kognitif. Adanya variasi penggunaan metode pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas, sehingga di dalam kegiatan pembelajaran mengajar tidak lagi terpusat kepada guru, melainkan terpusat kepada siswa. Metode yang tepat untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran serta mampu membuat proses belajar mengajar terpusat pada siswa yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Bila siswa belajar secara aktif, maka kegiatan pembelajaran dapat didominasi oleh seluruh siswa, sehingga pembelajaran tidak terpusat pada guru, tetapi terpusat pada siswa. Adapun metode dalam metode pembelajaran aktif yaitu pembelajaran terbimbing atau peta pikiran, pembelajaran teman sebaya, studi kasus buatan siswa, atau pencarian. Guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator adalah memfasilitasi proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Murid berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajar. Guru merancang proses pembelajaran, menetapkan materi yang akan dipelajari, bagaimana cara menyampaikan, hasil yang akan dicapai, strategi yang akan digunakan untuk mencapai tingkat kemajuan siswa, dan selanjutnya membantu dan mengarahkan murid untuk melakukan aktivitas pembelajaran
Penggunaan metode yang tidak sesuai tujuan pembelajaran akan menjadi terkendala dalam tercapainya tujuan telah dirumuskannya. Cukup banyak bahan pembelajaran yang terbuang hanya karena penggunaan metode menurut kehendak guru yang mengabaikan kebutuhan siswa, fasilitas, serta situasi kelas guru yang senang menggunakan metode ceramah. Sedangkan metode ceramah kurang efektif dalam kegiatan pembelajaran. Seharusnya penggunaan metode menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, bukan tujuan yang harus menyesuaikan diri dengan metode. Karena itu, efektivitas penggunaan metode dapat terjadi apabila ada kesesuaian antara metode dengan komponen. Salah satu model yang sesuai adalah model pembelajaran jigsaw dan model pembelajaran portofolio. Metode jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif yang terdiri dari tim-tim belajar yang beranggotakan 4-6 orang siswa. Disajikan materi dalam berbentuk teks dan setiap siswa bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar yang mampu mengajarkan bagian materi belajar bagian materi tersebut kepada anggota tim lain, sehingga dengan model pembelajaran ini akan meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Sedangkan model pembelajaran portofolio adalah praktek atau melakukan dan mempunyai standar pertanyaan yang kuat, yakni mendorong adanya interaksi antara lingkungan terkait seperti interaksi antar siswa dengan guru yang saling melengkapi serta menggambarkan belajar siswa dengan secara mendalam. Model pembelajaran ini akan meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar siswa. Meningkatnya motivasi dan aktivitas belajar siswa akan meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pembelajaran geografi di SMA Negeri 2 Kolaka adalah adanya kecenderungan pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang lebih berorientasi pada proses menghafal materi pelajaran dengan pola komunikasi ke arah suatu dari guru kepada siswa. Kurangnya variasi metode dalam pembelajaran menyebabkan aktivitas belajar siswa pada mata pembelajaran geografi rendah. Selain itu, media terbatas pada PowerPoint. Hasil belajar sebagai perubahan yang telah terjadi dalam diri individu berlangsung harus-menerus dan tidak statis. Perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikut akan tidak berguna bagi kehidupan ataupun proses pembelajaran. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan dalam belajar bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Dan sebelumnya, semakin banyak usaha belajar dilakukan, semakin banyak pula perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena proses bersifat menetap atau permanen. Tingkah laku yang terjadi setelah belajar yang bersifat menetap. Perubahan dalam belajar bertujuan untuk terarah. Perubahan tingkah laku terjadi karena adanya tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar yang terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkah laku yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip belajar menurut Supriyono dalam Tohroni. Prinsip-prinsip belajar terdiri dari 3 hal. Yang pertama, prinsip belajar adalah pembelajaran perilaku sebagai hasil belajar yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sebagai hasil tindakan rasional instrumental yang perubahan yang disadari. Yang kedua, dan ini ditandai dengan kemampuan siswa terhadap ketuntasan belajar secara klasial, sudah mengerti dan memahami materi yang diajarkan. Apabila minimal 85% dari jumlah keseluruhan responden berpenguasaan minimal 65%. Itulah penjelasan
Nah, selanjutnya saya akan jelaskan keunggulan model pembelajaran portofolio. Yang pertama, dapat menutupi proses kekurangan pembelajaran. Yang kedua, mendorong adanya kolaborasi atau komunikasi dan berhubungan antara siswa dan guru. Memungkinkan guru mengakses kemampuan siswa membuat atau menyusun laporan. Prosedur pelaksanaan model pembelajaran Jigsaw dan model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran Jigsaw, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok dengan maksimal 5 siswa tiap kelompok. Masing-masing siswa dalam setiap kelompok diberi bagian materi yang berlainan. Keunggulan model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, ruang lingkup dipenuhi ide-ide yang bermanfaat, yang menarik untuk didiskusikan. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pemahaman pembelajaran materi untuk dirinya sendiri atau orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama secara kooperatif untuk mempelajari dan yang materi yang ditugaskan. Yang keempat, meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan bersosialisasi untuk pengalaman belajar yang berkembang mental atau emosional para siswa. Yang kelima, meningkatkan kreativitas siswa dalam berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Yang keenam, melatih keberanian dan tanggung jawab siswa untuk mengajarkan materi yang telah ia dapat kepada anggota lain. Yang ketujuh, membentuk suatu konsep belajar yang dinamakan zigzag untuk memecahkan masalah dan saling bertukar pikiran. Selanjutnya saya akan jelaskan kekurangan model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, kondisi kelas yang cenderung ramai. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa tes berbentuk uraian. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci karena terlibat dalam pengumpulan dan penelitian. Teknik analisis data. Keseluruhan data ini dianalisis dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif yang dimaksud adalah berupa tabulasi dan persentase. Tabulasi digunakan untuk mendeskripsikan gejala-gejala yang dinilai dalam penelitian, gejala yang muncul dan presentasi kelompok-kelompok dengan skor yang ditetapkan. Sedangkan proses digunakan untuk mengetahui ketercapaian dari pembelajaran Jigsaw dan portofolio. Keberagaman penelitian ini ditandai dengan kemampuan siswa yang terhadap ketuntasan belajar secara klasial sudah mengerti dan memahami materi yang diajarkan. Langkah pembelajaran portofolio. Penggunaan model portofolio dapat berjalan dengan efektif, maka pelaksanaannya perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, masa persiapan guru perlu menetap, mendiskusikan tujuan yang ingin dicapai, objek atau lokasi yang ingin dipelajari. Yang kedua, masa pelaksanaan model portofolio. Memilih masalah untuk kajian kelas. Sebelum memilih masalah, hendaknya para siswa mengkaji terlebih dahulu pengetahuannya yang telah mereka miliki tentang masalah yang di masyarakat dengan sebagai berikut. Mengkaji masalah yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, mengembangkan portofolio di kelas. Pada tahap ini siswa hendaknya telah menyelesaikan penelitian yang memadai untuk memenuhi membuat portofolio kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kelas dibuat menjadi 3 kelompok. Jadi setiap kelompok akan bertanggung jawab untuk membuat satu untuk portofolio. Guru mengulang tugas rinciannya untuk portofolio. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah salah satu pendekatan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran Jigsaw diekspresikan sebagai strategi pembelajaran di mana siswa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok ahli, yang terdiri dari perwakilan kelompok untuk belajar memecahkan masalah yang spesifik. Setelah kelompok ahli selesai melaksanakan tugas, maka anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal
untuk menerangkan hasil pekerjaan mereka di kelompok ahli tadi. Menurut Nur Hadi, penerapan model pembelajaran Jigsaw, guru membagi satu kelas menjadi beberapa kelompok, dengan setiap kelompok terdiri dari 5 atau 6 siswa dengan kemampuan yang berbeda. Kelompok ini disebut kelompok asal. Jumlah anggota dari kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah materi yang akan dipelajari siswa dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dalam tipe Jigsaw ini, setiap siswa diberi tugas pembelajaran salah satu bagian materi pembelajaran tersebut. Semua siswa yang mempelajari pembelajaran yang sama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli. Kelompok ahli siswa didiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan pembelajaran yang sama serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali ke kelompok. Kelompok asal ini diolah Arson sebagai kelompok Jigsaw. Setelah siswa didiskusi dalam kelompok asal, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok. Selanjutnya, keunggulan model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, ruang lingkup dipenuhi ide-ide yang bermanfaat dan menarik untuk didiskusikan. Selanjutnya, meningkatkan rasa tanggung jawab pembelajaran musikal style period. Nilai rata-rata kelas model pembelajaran Jigsaw 83 dan 87, sedangkan nilai rata-rata kelas model pembelajaran portofolio 76 dan 23. Perbedaan dalam model pembelajaran Jigsaw dan model pembelajaran portofolio, setiap model pembelajaran mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing, tetapi juga ada perbedaan untuk menghasilkan kompetensi tersendiri. Tetapi dalam penelitian ini, sesuai model pembelajaran dapat mengaktifkan hasil belajar yang dihasilkan oleh siswa dalam meningkatkan hasil belajar. Terdapat perbedaan antara model pembelajaran Jigsaw dan model pembelajaran portofolio, dan lebih baik peningkatannya model pembelajaran Jigsaw. Hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah tidak ada perbedaan hasil belajar antara model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan model pembelajaran portofolio. Kerangka berpikir. Mata pembelajaran geografi merupakan ilmu yang mencakup nilai-nilai antara lain mengembangkan cara berpikir untuk dapat melihat dan memahami interaksi dan interrelasi gejala fisis maupun sosial dalam konteks keruangan, mengembangkan keterampilan untuk membudayakan alam sekitar, mengembangkan keterampilan untuk mengamati, mencatat, menginterpretasi, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengevaluasi gejala-gejala serta proses-proses fisis dan sosial dalam lingkungannya, dalam menumpuk kesadaran ekologis dan kesadaran akan perlunya keseimbangan potensi wilayah dan populasi. Kegiatan belajar yang dikembangkan oleh guru mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan dan kegairahan belajar. Demikian pula kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan keterapan guru dalam menggunakan model pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran kooperatif Jigsaw diperlukan oleh penelitian terdahulu. Penulisan yang dilakukan oleh Smielek dan Roburka meneliti tentang pengaruh efektivitas latihan pembelajaran kooperatif pada kemampuan mendengarkan secara kritis di perguruan tinggi menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada kelas model pembelajaran Jigsaw yang diberi perlakuan pembelajaran secara signifikan lebih baik dari rata-rata kelas model pembelajaran portofolio yang diberikan melakukan pembelajaran portofolio. Hal ini dapat dilihat pada nilai hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir di atas,
Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah tidak ada perbedaan hasil belajar antara model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan model pembelajaran portofolio. Materi pokok lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan pada siswa kelas 11 IPS SMA 2 Negeri Kolaka, karena setiap model pembelajaran mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Model pembelajaran Jigsaw memiliki keunggulan dan mengacu dan berpotensi kognitif, efektif, serta psikomotorik, dan sedangkan model pembelajaran portofolio memiliki keunggulan yang mengacu pada kompetensi kognitif serta psikomotorik. Metode penelitian. Karena keterbatasan waktu dan biaya, maka tidak semua siswa kelas 11 IPS SMA 2 Kolaka dijadikan sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, perlu ditetapkan sampel. Terkait dengan sampel ini, penentuannya dilakukan dengan teknik acak atau penentuan sampel secara acak. Sampel yang ditetapkan menjadi sasaran penelitian berjumlah 60 orang, yang ditetapkan 25% dan 79 orang. Hal ini mengacu pada pendapat Ari Kunto, menyatakan bahwa apabila subjek penelitian kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi selanjutnya. Subjeknya lebih dari 100 orang, dapat diambil 1-15% atau 20-25%, tergantung pertimbangan peneliti, karakteristik, serta populasi di atas. Itulah tadi presentasi proposal saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari penulisan proposal maupun proses presentasi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.